Selamat datang di Ale Football. Ale Football hadir menemani waktu terbaikmu dengan informasi sepak bola internasional pilihan. Tim-tim Premier League saat ini sedang dalam mode gaspol dalam melakukan manuver di bursa transfer demi perombakan signifikan menjelang musim baru. Salah satu tim yang paling serius adalah Liverpool. Setelah bergerak cepat di bursa transfer, mereka pun langsung menerjunkan salah satu pemain barunya pada laga pramusim, yakni Dominic Szoboszlai. Si ahli waris nomor punggung 8 The Reds. Dominic Szoboszlai resmi menjadi rekrutan kedua klub Merseyside Merah pada bursa transfer musim panas ini, setelah sebelumnya mereka berhasil mendatangkan gelandang jebolan juara Piala Dunia 2022, Alexis Mac Allister. Perlahan namun pasti, Jurgen Klopp bersama dengan Direktur Olahraga George Schmadtke ingin memastikan bahwa mereka melakukan aktivitas transfer yang efektif dan berefek besar terhadap tim, terutama pada lini tengah dan pertahanan, yang mana pada musim sebelumnya menjadi problematika tak berkesudahan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Terlebih, mereka juga memiliki PR penting untuk meregenerasi skuad yang sudah kehilangan peak performance, melamban dan sering menjadi langganan tim medis, seperti Fabinho, Henderson, Thiago dan Van Dijk. Regenerasi lini tengah dan pertahanan adalah urgensi yang tak dapat ditawar lagi. I am Dominic Szoboszlai. Jatuhnya pilihan Jurgen Klopp pada seorang anak muda yang didatangkan dari klub Bundesliga, RB Leipzig dengan mahar 70 juta euro, menarik untuk disimak. Apalagi anak baru yang akrab disapa Sobo ini langsung diberi kepercayaan untuk mengenakan nomor punggung sakral, yakni nomor 8, yang sangat ikonik dengan sang legenda, Steven Gerrard. Berasal dari negeri di Eropa Timur, Hungaria, Sobo menimba ilmu sepak bola sejak masih kanak-kanak dari ayahnya sendiri yang seorang pelatih sepak bola. Bakat besar Sobo muda mendapat perhatian dari pencari bakat, sehingga ia kemudian mendapat kesempatan untuk bergabung dan bermain secara profesional bersama klub sepak bola Austria, FC Liefering pada tahun 2017. Cukup semusim bermain bersama FC Liefering, ia bergabung dengan RB Salzburg yang merupakan klub terkuat di Liga Austria. Selama 3 musim berturut-turut ia sukses mempersembahkan gelar juara Liga dan 2 piala domestik bagi RB Salzburg. Performa Sobo yang makin menanjak setiap musimnya, akhirnya memancing ketertarikan klub sesama jaringan di negeri tetangga, yakni RB Leipzig. Maka pada 2021, Sobo resmi digait dengan tebusan sebesar 20 juta euro. Selama 3 musim membela RB Leipzig, ia berhasil mengantarkan timnya 2 kali menjadi juara DFB Pokal. Nah, sebagus apa sih anak baru yang diwarisi nomor punggung 8 ini? Kenapa Liverpool mau merogoh kocek 70 juta euro untuk menebusnya? Dilansir dari The Analyst, selama 2 musim bermain di Bundesliga, Sobo mencatatkan menit bermain sebanyak 5.832 menit dari 62 pertandingan, di mana ia berhasil membukukan 12 gol dan 16 assist. Bila dibaca hanya dari catatan ini akan tampak biasa-biasa saja. Akan tetapi, jika melihat dari statistik penciptaan peluang, maka ia termasuk salah satu dari 14 pemain Bundesliga yang sanggup menciptakan lebih dari 100 peluang gol dalam 2 musim terakhir. Sobo menciptakan setidaknya rata-rata 2,5 peluang per 90 menit permainan. Dari total 161 gol yang dicetak RB Leipzig, 99 diantaranya lahir dari skema permainan terbuka. Catatan statistik ini menjadi prestasi tersendiri bagi Sobo. Mengingat pada awal-awal bergabung dengan RB Leipzig, ia sempat mengalami cedera pangkal paha parah yang memaksanya harus menepi selama 5 bulan lamanya. Beruntung di 2 musim selanjutnya, ia tak pernah mengalami cedera lagi dan hanya melewatkan 1 kali pertandingan saja. Pemain kelahiran Oktober 23 tahun silam ini ternyata memiliki kemampuan bermain di banyak posisi, atau versatility yang cukup mumpuni. Pelatih RB Leipzig, Marco Rose, kerap memindah posisi bermain Sobo. Pada musim 2021-2022, Sobo bahkan pernah bermain di 6 posisi berbeda, dengan persentase terbanyak berposisi sebagai left winger sebesar 38% dari total 1.536 menit bermain. Lalu pada musim 2022-2023, ia bergeser ke posisi right winger dengan persentase sebesar 77% dari total 2.452 menit bermain.
Sehingga total selama 2 musim ia pernah bermain di 7 posisi yang berbeda. Posisi right winger nampaknya menjadi posisi terbaik bagi Sobo. Pasalnya, lagi-lagi namanya bertengger di daftar 4 besar pemain Bundesliga yang paling banyak melibatkan diri dalam penciptaan peluang di area pertahanan lawan. Bersaing dengan Sergei Gnabry, Leroy Sané dan Jamal Musiala. Bagaimana ia melakukan ancaman ke gawang lawan lewat tembakan yang ia lakukan sendiri atau dengan menciptakan peluang bagi rekannya untuk melakukan tembakan. Setidaknya ia telah melakukan 49 tembakan dan memberikan 48 peluang tembakan bagi rekannya. Seluruhnya lahir dari skema permainan terbuka. Adapun beberapa keunggulan individu dari anak muda ini, yang pertama, Sobo merupakan pemain gelandang dengan postur yang cukup tinggi. Meskipun berpostur cukup tinggi, uniknya ia juga memiliki pergerakan yang cepat. Keunikan tersebut ditunjang dengan kemampuan penguasaan bola yang terbilang bagus. Maka tidak mengherankan jika ia terlihat kerap melakukan tusukan ke area sepertiga dan penetrasi ke kotak penalti lawan. 1-2 kali ia pun memperlihatkan skill goceknya memperdaya bek lawan yang sudah kadung mati langkah. Kedua, ia memiliki kemampuan tembakan jarak jauh. Gol-gol berkelasnya lahir dari tembakan khasnya knuckle shoot. Mirip-mirip tembakan knuckle Cristiano Ronaldo. Kemampuan istimewa Sobo ini bukan dari suatu kebetulan, melainkan berangkat dari latihan tendangan yang selalu dilakukannya sebanyak 200 kali tendangan setiap hari sejak masih remaja. Rekan-rekan setim RB Leipzig mengenal betul ketajaman knuckle shoot Sobo, sehingga mereka tidak segan untuk memberi operan kepadanya setiap kali kesempatan terbuka untuk melakukan tembakan. Ketiga, Sobo dikenal sebagai gelandang dengan work rate yang tinggi. Terbukti dengan rata-rata sprint 31,7/90 dari total 2000 menit bermain. Sedangkan jarak rata-rata yang ditempuh mencapai angka 10,8 km. Selain itu, work rate ini menjadikannya pemain yang cukup efektif dalam melakukan pressing. Efektivitas ini bisa terbaca saat ia memotong operan sirkulasi yang dilancarkan lawan di sisi sayap. Tentu saja hal ini akan sangat berguna dalam skema counter pressing yang biasa diterapkan Jurgen Klopp. Nah, sedangkan dari segi gaya bermain, Sobo ini bisa dibilang sebagai gelandang yang kreatif dan eksplosif. Terlihat dari bagaimana ia bergerak mengerahkan kecepatan dan penuh tenaga saat menguasai bola, dan cenderung taktis dalam memutuskan bagaimana bola akan ia perlakukan. Apalagi dengan 3 keunggulan yang sudah disebutkan tadi, gaya bermain semacam ini akan sangat diandalkan di lini tengah Liverpool musim depan. Lalu, sejauh mana karakter Sobo akan efektif dalam skema permainan yang akan diterapkan oleh Klopp? Sekarang kita akan mencoba membandingkan secara head-to-head statistik Sobo dengan pemain yang berperan sebagai nomor 8 pada musim lalu, yakni Jordan Henderson. Berdasarkan data persentil rank dalam 1350 menit bermain, terlihat statistik Sobo dan Henderson tampak sangat kontras bagaikan langit dan bumi. Dari banyak faktor yang diukur, antara lain faktor sentuhan, percobaan dribble, penciptaan peluang, jumlah gol dan jumlah tembakan, Sobo jauh lebih unggul dibandingkan Henderson. Sementara Henderson hanya mampu unggul dari faktor possession saja. Kemudian, sekarang kita membandingkan statistik Sobo dengan 3 pemain bernomor 8 yang memiliki performa sangat baik di Premier League musim lalu, yakni Bruno Fernandes, Martin Odegaard dan Kevin De Bruyne. Yang pertama, perbandingan statistik antara Sobo dan Bruno Fernandes. Statistik menunjukkan bahwa dari faktor sentuhan dan percobaan dribble, Sobo lebih unggul. Kemudian dari faktor penciptaan peluang, jumlah gol dan jumlah tembakan keduanya bersaing ketat. Sementara dari faktor aksi defensif, possession dan duel aerial Sobo masih di bawah Bruno. Yang kedua, perbandingan statistik antara Sobo dan Martin Odegaard. Persentil rank dari faktor-faktor ofensif maupun defensif serta possession, Sobo sedikit lebih unggul dibandingkan Odegaard. Hanya pada faktor duel aerial saja Sobo kalah. Dan yang ketiga, perbandingan statistik antara Sobo dan De Bruyne. Ternyata, data menunjukkan bahwa Sobo mampu bersaing dengan De Bruyne gelandang nomor 8 terbaik saat ini. Baik dari faktor sentuhan, penciptaan peluang,
Jumlah gol, jumlah tembakan dan sentuhan dalam kotak penalti, seluruhnya beda-beda tipis. Sementara faktor percobaan dribble, Sobo sedikit lebih unggul. Secara overall, Sobo memiliki modal skill dan work rate yang baik. Namun di luar itu semua, meskipun secara statistik Sobo bisa bersaing dengan gelandang nomor 8 papan atas liga, bukan berarti ia serta-merta akan bisa menyatu dengan karakter dan sistem permainan yang diinginkan sang pelatih. Terlebih posisi nomor 8 dalam sebuah tim dituntut untuk memiliki visi bermain tingkat tinggi. Eksplosivitas dan etos kerja saja tidak cukup untuk menghadapi atmosfer Premier League yang dikenal sangat ketat dan keras. So, patut kita tunggu aksi-aksi si anak ajaib dari Eropa Timur ini. Apakah ia akan berguna dalam formasi The Reds Liverpool musim depan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar. Salam Ale Football.